dan di mana saja yang sudah siap bergabung bersama Kak ini sama Kamora juga di acara saudari ini, yaitu Radio Anak. Emang judulnya Radio Anak gitu ya? Saya baru notice programnya Radio anak ya. Nanti Imut makanya kecil gitu ya. Bapaknya juga nggak bawa. benar. Ya, kalau gitu yang sana juga harus anak-anak. Ini ada anak-anak. Oh iya, ada anak-anak. Masalahnya ibu-ibu berdua nih bawa juga anak-anak gitu kan. Biasanya ada si bos, ada si Perak, ada si siapa. Nah itu juga ada anak-anak. Iya. Anak-anaknya udah siap nih. Anak-anak udah siap ya. Nanti cerita juga nggak sih? Ya kita ajak ngobrol aja. Oh biasa ngobrol aja. Oke. Oke. Ini kita udah berapa lama tidak ketemu? Kan ini kamu. Sekitar 10 tahun, 2 bulan, 4 hari. Wow. Juga mesti dikerajaan Macapai dulu. Iya. Jadi ya, apa jamunya sudah luar biasa, terus 10 tahun gitu ya. Oke, nah untuk sore ini berarti ceritanya apa dong kalau gitu? Sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang yang pertama hari dongeng dulu. Iya. Ya, apa kabarnya Kamora? Alhamdulillah, Kamora baik. Oh, Gasi juga baik loh. Waduh, ada Gasi Ada Gasi juga. ya? Ada Gasi juga, ada Aisyah yang Ada hari Aisyah. ini sebenarnya kepingin cerita sama teman-teman. Hmm. Wow. Kabarnya Aisyah ini suka baca buku. Betul sekali. Aisyah suka baca Walaupun buku ya? belum mengetahui huruf, tapi dia sudah bisa Sudah. membaca buku. Artinya baca gambar ya. Betul sekali. Iya, pembaca dan kemudian dia menerjemahkan gambar itu dalam bahasanya sendiri. Keren itu ya. Yang penting dia Iya. sudah bisa baca buku. Oke. Oke, sudah Aisyah, siap sepertinya. Bukunya itu judulnya apa, Nak? Judulnya apa, Nak? Judulnya apa, sayang? Oh, emas katanya. Ada gambar si Vito, yang Betul. rupanya lagi sakit. Iya. Yang ini judulnya adalah Vito Cacingan. Oh, Vito cacingan. Iya, betul sekali. Ih, adik-adik, hati-hati loh. Oh, Kenapa kita bisa kena cacing? Aisyah tahu nggak kenapa Vito cacingan? Iya, Coba kenapa? ngomong. Kenapa? Kenapa? Vito suka makan sembarangan. Wah, itu Kalau tidak mau cuci tangan. Iya. Iya. Terus apa lagi? Mestinya kalau dia mau makan dia harus cuci Cuci tangan dulu. sama sabun. Cuci tangannya sama sabun, Iya. adik-adik. Ada lagunya tuh, cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Wow. Tuh adik-adik. Iya. Nah, Apalagi sekarang harus itu, siap-siap ya. apalagi masih dalam suasana sering hujan ya. Jadi kalau misalkan hujan, terus kemudian kita main hujan-hujanan di luaran gitu ya, jangan pernah lupa untuk membersihkan badan setelah Betul. bermain Iya. hujan-hujanan. Karena, becek dan lain sebagainya. Jadi Iya, setiap selesai dari luar rumah jangan lupa masuk ke dalam rumah, cuci tangan, cuci kaki. Biar nggak cacingan seperti Vito. Iya. Aisyah. Gimana sih Aisyah ceritanya Vito kok bisa cacingan? Coba dibaca itu. Vito tidur ya? Tidur di mana Vito? Vito tidur di Suatu mana? hari. Suatu hari Vito tidur di bawah pohon. Waktu disuruh sama Pak Nata untuk olahraga. Ketika dia olahraga ternyata dia malah tertidur. Adik-adik, nah saat tertidur Pak Nata bertanya, kenapa kamu kelihatan pucat? Akhirnya Vito disuruh pulang duluan. Betul nggak Aisyah? Betul, dia disuruh pulang duluan sama Pak Nata. Nah, ketika pulang duluan, ternyata ibu ada di rumah. Apa kata ibunya Aisyah? Aisyah bilang apa? Bundanya si Vito. Katanya ibunya Vito gini, Vito, kenapa Vito pulang dahulu? Ibu, Vito sakit perut. Terus Vito nggak enak badan. Gitu ya? Akhirnya Vito disuruh istirahat sama ibunya. Betul nggak Aisyah? Disuruh istirahat, nanti sorenya mau diajak pergi ke Dokter. Oh, ke dokter. Dokternya dokter siapa ya namanya ya? Nggak tahu. Oh, dokternya namanya dokter Zaki. Wah, setelah bobok siang ya. Coba doa mau bobok.
Bismillah. Ya. Amin. Wow, ternyata akhirnya siapa? Si Vito tidur siangnya nyenyak adik-adik ya. Ketika udah selesai dan bangun, dia pergi ke dokter Zaki. Katanya dokter Zaki ditanyain gini, Vito, habis makan apa saja? Katanya Vito, saya makan semuanya. Loh, makanannya makanan sehat nggak? Iya, kan bakal yang dikasih sama mama. Tapi waktu mau makan cuci tangan nggak ya? Vito ngingat-ngingat ya. Dia mengingat-ingat apakah dia sudah cuci tangan atau belum. Cuci tangan apa belum dia ternyata? Belum. Jadi dia belum cuci tangan. Ada cacing. Oh, akhirnya ada cacing. Di mana cacingnya Aisyah? Di dalam perutnya siapa? Vito. Iya, cacing yang masuk ke dalam perut itu lewat tangan. Tangannya itu kan nggak dicuci, jadi telur-telurnya cacing ikut masuk ketika Vito makan. Doa mau makan. Allahumma bima. Amin ya Allah. Ternyata Vito kemudian cacingnya masuk ke dalam. Nah, katanya dokter Zaki gini, Vito, kalau nggak cuci tangan, nanti cacingnya akan tumbuh di perut. Nah, ketika tumbuh di perut, akhirnya cacing itu yang makan makanannya Vito, sehingga badannya Vito jadi lemas, nggak punya energi, jadi sakit. Akhirnya Vito jadi sedikit tidur di dalam kelas. Betul nggak? Betul nggak Aisyah? Betul ya Allah. Nah, sejak saat itu akhirnya Vito berjanji kalau dia akan cuci tangan sebelum makan. Ada lagunya nih, siapa yang mau? Oke, kita nyanyi ya. Ayo Aisyah, 1, 2, 3. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. 7 langkah cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun. Usahakan air mengalir. Jangan lupa dikerjakan. Yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat kuku-kuku, yang kelima jempol diputar, yang keenam kuku-kuku, yang ketujuh pergelangan tangan. Jangan lupa dikeringkan. Iya, tepuk tangan. Keren ya. Wah, akhirnya Vito masih cacingan apa tidak ya Aisyah? Sudah sembuh? Oh, Aisyah mengangguk-angguk. Berarti memang kalau kita mau sehat, nggak cacingan, Betul. harus sering cuci. tangan. Itu juga termasuk ketika kena virus corona ya? Mencegah. Oh, mencegah Kak Nini Sebelum ya. kena ya. Oh iya, sebelum Iya. kena. Berarti termasuk pencegahan ya. Berarti fungsinya cuci tangan tuh banyak sekali ya. Betul. Betul sekali. Nah, iya, cuci tangan itu banyak fungsinya. Kembali ke hari dongeng. Hari dongeng itu tanggal 20 ya. Aisyah ini suka loh didongengin dan juga suka mendongeng. Jadi dia sibuk sendiri, oke? Baiklah, silakan Kak Nini. Baik, nah adik-adik yang ada di rumah, itu tadi satu cerita atau dongeng yang sudah disampaikan oleh Kak Mora sama Aisyah, kolaborasinya antara ibu dan si kecil ini ya. Keren sekali. Walaupun usia 4 tahun belum bisa membaca, tapi dia sudah bisa membaca gambar sehingga bisa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri bahwa si Vito harus menjaga kesehatan. Karena kenapa? Vito sedang cacingan. Berarti menjaga kesehatannya dengan cuci tangan. Tadi sudah dinyanyikan. Tuh catat adik-adik. Tuh cuci tangannya ada 7 langkah. Kita ulang lagi ya. Yang pertama apa dulu? Telapak tangan. Telapak tangan.
digosok-gosok sampai bersih. Langkah yang kedua, Punggung tangan. punggung tangan. Jadi boleh dipraktekkan ya Punggung punggung tangan tangan. nih. Iya. Setelah punggung tangan, langkah yang ketiga apa? Sela-sela Jari. Sela-sela jari. Iya, Iya, di sela-sela sela-sela jari. jari karena biasanya si kungkung bersembunyi di sela-sela Jari. jari. Iya. Terus langkah yang keempat apa Aisyah? Buku-buku itu bukan buku-buku yang sedang dibaca, Bukan. tapi buku ruas jari Iya, ya. betul. Terus langkah yang kelima, setelah Jempol. buku-buku apa? Jempol Jempol diputar. putar. Iya, jempol diputar. Iya. Karena biasanya pusatnya kuman dan sebagainya ada di jempol ya. Apalagi Tapi Aisyah pernah enggak ya? gigi jari. Gigi gitu jari, biasanya. jempol. Gigi jempol, iya. Terus mohon maaf sedang mencari bocoran di Sesuatu, hidung. iya. Tapi kalau pakai jempol nggak cukup ya. Enggak. Jentik ya. Jentik. Tuh kan langsung praktek Langsung. ya. Nggak main berat. Nah, itu tadi 6 langkah ya. Langkah yang Tujuh. ke-6. Langkah yang ke-6 setelah jempol apa? Yang ke-6 itu kuku-kuku. Kuku-kuku. Kuku-kuku dibersihkan kuku-kuku. Nah, kuku-kuku ini tempatnya cacing-cacing bersarang. Iya, telurnya bisa ikutan. Telurnya Apalagi cacing. kalau kukunya pan. Biasanya bersembunyi di mana, Aisyah? Di perut. Nah, di perut ya maksudnya Iya. adik ya. Setelah telur-telurnya berada di kuku-kuku, kemudian di perut, masuk ke dalam perut Vito ya. Iya. Nah, sekarang langkah yang terakhir, yang ke-7 apa Aisyah? Pergelangan tangan. Iya, pergelangan tangan. Ya Allah. Tuh adik-adik, untuk memperingati Hari Dongeng yang nanti akan diperingati pada tanggal 20 Maret 2020 20 ya tahun ini ya. Wah, keren berarti ya 20 Maret 2020. Nah, sore hari ini kita menyajikan cerita-cerita dongeng-dongeng yang diambil dari buku Erlangga. terbitan Erlangga ya tentang kesehatan. Nah, Iya. sekarang kita mau cerita yang kedua. Cerita yang kedua. sama Oke, Aisyah. Oke, Kita silakan akan Aisyah. membahas cerita tentang Apa nih? kutu kayaknya. Kutu. Danis. Kutuan. Coba gimana? Halo. Namaku Danis. Iya, Danis itu punya teman. Temannya ada si Tita yang berambut panjang. Berambut panjang adik-adik. Ada si Nuno. Si Nuno Nuno itu rambutnya. berambut keriting. Rambutnya keriting, bayangkan rambutnya keriting, Keriting hidungnya kayak minimalis. Iya. Terus ada si Viko. Si Viko. Si Viko yang berambut ikan. Giginya agak gondrong Iya, dua ya. dan juga ada si Danis sendiri yang rambutnya lurus. Danis Iya. rambutnya lurus lebat tentunya. Betul ya. sekali, dan dia suka pakai topi Suka kalau pakai topi Danis. adik-adik. Nah, kita Tapi- simak cerita berikutnya gimana kamu Ra? Tapi gimana? Oh, adik-adik. Iya. Ternyata Ternyata. Danis ketika di sekolah dia suka garuk-garuk kepala. Oh iya. Aduh, rambutku gatel. Jadinya aku nggak bisa menyelesaikan tugasku. Iya, betul ya Aisyah ya. Iya, terus ada Ada tumone. Iya. Heeh. Kutue. Iya, kutue Arema Nah, ini. temannya ya. terus bilang ya sama si Danis. Disuruh- Bilangnya gimana? Gimana? Ih, risik gitu ya. Risik. Maaf teman-teman, kan rambutku gatal, aku tidak tahu, makanya maaf ya kalau mengganggu kalian semuanya. Emangnya kamu kenapa sih kok garuk-garuk kepala terus? Aku tidak tahu, dari kemarin aku tidak bisa tidur dan sekarang gatal-gatal terus. Aku tidak bisa tidurnya juga karena rambutku juga gatal. Wah, gak tahu kenapa ya. Iya, memang ternyata si Danis ketika malam juga susah tidur. Lihat, dia terus aja garuk-garuk. Garuk terus. Iya, terus Gimana garuk-garuk. Aisyah Gimana kalau garuk-garuknya? garuk-garuk? Gitu ya.
Akhirnya tidurnya nggak bisa nyenyak. Mm-mm. Lagi-lagi dia keesokan harinya di Sampai sekolah di sekolah jadi lemes karena nggak tidur. Akhirnya karena tidur. semalam tidak bisa tidur, kata Aisyah dikadang ada di rumah, si Danis akhirnya tertidur di dalam kelas. Iya, ya Berarti Allah. nggak bisa belajar dong Aisyah. Enggak. Oh, dia tidur. Iya. Teman-temannya belajar, Danisnya Tidur. Tidur. Akhirnya Bu Guru manggil siapa? Ibunya. Ibunya Oh, siapa yang ibunya. dipanggil? Ibunya Ibunya siapa itu? Istan. Danis. Oh, ibunya Danis, Danis. ya. Oh. Ibunya Danis dipanggil. Kira-kira apa yang diomongkan sama Bu Guru ya? Gimana Apa Kak Aisyah? Nini? Gimana Bu Guru bilang? Maaf Mama Danis, akhir-akhir ini Danis sering sekali tertidur di kelas. Nah, mungkin di rumah ada sesuatu. Sampai-sampai beberapa tugasnya tidak terselesaikan. Terus jawabnya mamanya Danis bagaimana? Iya, maaf Bu Guru. Nanti saya akan cari tahu kenapa Danis tertidur di kelas. Saya juga kurang tahu karena akhir-akhir ini saya sibuk. Tapi mohon maaf, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa segera menemukan kenapa Danis akhir-akhir ini sering tertidur di kelas. Iya, Bu Terima Guru. kasih ya, Mbak. Oh, ternyata ibunya di rumah ya, mamanya Danis memeriksa kepalanya Danis. Ada apanya? Ini Mama, memang beberapa hari ini Danis tidak bisa tidur semalam. Kalau malam mesti susah tidur. Oh, kenapa sayang sini? Diperiksa sama mama. Aduh. Soalnya rambut Danis gatal. Lihat. Kenapa, Ma? Kenapa? Kutu. Kutunya banyak. Banyak apa sedikit kutunya? Banyak. Banyak. Ya Allah. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Harus diobati. Diobati. Pakai Iya. apa Aisyah? Pakai obat ya. Pakai Peditox. Oh, Akhirnya Peditox. mama pergi ke apotik dan membeli Obat hilang hilang kutu ya. Iya, nggak boleh Terus sebut dia- merek. Terus gimana? Terus setelah diobati dia keramasan. Oh, harus rajin keramas berarti ya. Iya. Tadi rajin cuci tangan biar nggak cacingan. Terus biar nggak kutuan harus rajin Cuci rambut. cuci rambut dan ke Keramas ya. Nah, akhirnya sejak saat itu si Danis rajin keramas nggak ya? Iya. Oh, pertamanya Danis nggak suka keramas ya Aisyah? Malas keramas ya? Malas. Oh, malas. Terus akhirnya punya binatang peliharaan di Iya. rambutnya. Wah, adik-adik yang ada di rumah yang ganteng dan cantik jangan sampai punya binatang peliharaan di atas kepala ya. Iya, jadi ingat muridnya Kak Nini. Oh iya, gimana Kak Nini? Waktu itu ada tema binatang, Kak Mora. Iya, terus? Tema binatang, terus kita bertanya, anak-anak, hari ini kita membahas tentang tema binatang. Siapa yang punya binatang kesayangan? Semuanya gitu. mengangkat tangannya. Aisyah punya Ternyata, binatang? Ada salah satu murid yang bernama Takia. Nah, kalau Aisyah binatang kesayangannya apa? Kelinci. Takia jawabnya beda. Kere-kere. Binatang kesayanganku ada di rambut. Loh, apa itu? Tumong, itu binatang peliharaanku. Wah, boleh nggak adik-adik kita memelihara tumor di kepala kita? Kutu. Nggak oleh. Nggak oleh, iya betul. Karena kita harus menjaga kesehatan. Kalau nggak menjaga kesehatan nanti kita bisa sakit perut, sakit kutuan, Itu. sakit hidung, pilek, terus apa lagi? Batuk. Ya Iya, Allah. Masya Allah. Berarti Aisyah harus menjaga kesehatan. Aisyah suka